Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Nah, masih dengan tema yang sama, masih dengan judul yang sama, yaitu daulah atau bahasa kerennya dinasti Umayyah. Nah, di sini ingin merekrut pemimpin atau pendiri dari daulah Umayyah itu siapa? Benar ya, yaitu Muawiyah bin ya, mana daulah Umayyah ini terjadi atau terbentuk karena adanya peristiwa apa kemarin? Nah, secara singkatnya yaitu peristiwa Tahkim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas apa saja sih pada zaman daulah Umayyah atau dinasti Umayyah itu yang sudah dikembangkan itu apa saja. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah ada perkembangan di bidang sosial. Nah, pada perkembangan bidang sosial ini pada zaman daulah Umayyah itu terciptanya sebuah ketertiban kehidupan masyarakat yang sudah adanya peraturan dan juga perundang-undangan negara dan adanya lembaga-lembaga penegak hukum, contohnya seperti lembaga pengadilan, terus militer, kepolisian. Nah, pada zaman daulah Umayyah itu sudah ada. Lalu nantinya ialah sudah terciptanya kemakmuran dan keadilan yang sama rata karena pemerintah pada saat itu telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada semua warga, dan juga terpelihara dan dijamin pada saat itu masyarakat yang dikategorikan kelas bawah, tentunya seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain, itu sudah disamaratakan pada saat zaman sebenarnya dulu pada zaman Umar bin Khattab pun ini sudah dilakukan lagi atau dikembangkan lagi pada saat zaman Daulah Umayyah. Lalu pada zaman ini juga sudah mulai maju dari zaman-zaman sebelumnya, sudah mulai maju dari zaman Nabi dulu, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Itu yang paling maju ialah dibangunnya sebuah rumah sakit, lalu ada jalan raya, olahraga pada saat itu yang sering dituntut adalah berkuda. Lalu juga ada tempat-tempat minum yang mana tempat ini yang ditempatkan secara strategis. Lalu ada juga kantor pos, bahkan pasar, dan juga pertanian bagi sarana prasarana umat. Apa sudah majunya pada zaman saya saat itu. Lalu untuk materi yang kedua ada perkembangan di bidang budaya. Nah, pada saat itu bahasa Arab itu sudah berkembang luas, sudah merebak luas ya, ke penjuru dunia, dan juga pada saat itu sudah menjadikan bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional atau bahasa resmi, sudah setara dengan bahasa Inggris lah tidak itu. Lalu juga pada itu Arab Daulah Umayyah dinasti Umayyah ini sudah mencetak uang sendiri dengan mata uangnya itu juga ada tulisan Arabnya itu. Lalu juga ada mendirikan pabrik kain sutra, industri perkapalan, industri persenjataan itu. Terus juga sudah mendirikan gedung-gedung pemerintahan atau dalam itu. Lalu juga membangun irigasi pada sektor pertanian. Lalu membangun kota Basrah dan kota Kufah yang kita ingat pada materi sebelumnya pada saat
Ali bin Abi Thalib lah, itu yang dulunya pernah dipakai menjadi kota pusat militer, sekarang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman Kala Umayyah itu juga sudah dibangun lebih canggih lagi pada zaman itu. Lalu yang terakhir juga membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Oke, lanjut, yang lainnya adalah perkembangan atau prestasi pada bidang politik dan militer. Nah, untuk juga mengurusi keselamatan khalifah, dibentuklah al-hijabah atau ajudan. Kalau di Indonesia itu kayak pas pampres gitu loh. Nah, pada zaman itu juga ada itu untuk melindungi para khalifah. Dan juga semua orang itu akan menghadap khalifah harus meminta izin pada al-hijabah itu. Jadi sudah kayak memang kayak di Indonesia sekarang gitu. Ketatnya penjagaan. Kalau dulu zaman khalifah kan tidak ada sama Utsman, bersama dengan Ali, bersama Abu Bakar, Umar, itu tinggal salaman gitu. Tapi pada zaman Kala Umayyah itu tidak. Lalu yang paling penting adalah memindahkan kota pemerintahan dari Umayyah ke Kala Umayyah yang dulunya Kufah ke Damaskus. Terus juga menumpas segala pemberontakan yang ada. Untuk apa? Untuk terciptanya keamanan dan kedamaian. Lalu menyusun organisasi pemerintahan agar pemutaran roda pemerintahannya itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. Ini yang paling penting, yaitu tokoh ilmuwan muslim yang terkenal pada zaman lahirnya atau pada zaman dinasti Bani Umayyah. Ada tokoh dari ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang beliau memimpin kurang lebih pada tahun 65 sampai 86. Ya. Lalu para tabi'in itu mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan islah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota-kota. Untuk apa? Untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota tersebut. Nah, contohnya ini ada Abu Bakar bin Muslim bin Ubaidillah bin Az-Zuhri. Dia dianggap hadis pertama pada zaman Kala Umayyah. Lalu dilanjutkan, pembukuannya itu dilanjutkan oleh Ibnu Juraij. Lalu dilanjutkan lagi Ar-Rabi' bin Sabih, juga dilanjutkan lagi dengan ulama-ulama yang lainnya. Jadi pembukuan hadis itu sudah lahir sudah akhir masa pemerintahan Bani Umayyah itu sudah ada gitu. Jadi, tapi belum begitu sempurna sekarang gitu. Dan pembukuan hadis mencapai sempurna yang kita kenal sampai sekarang itu pada zaman daulah setelah Umayyah ini, yaitu daulah Abbasiyah. Nah, selanjutnya ada Ibnu Katsir. Nah, pada saat itu lahir beberapa madrasah atau sekolah yang mengajarkan untuk belajar ilmu tafsir. Dan caranya yang pertama itu ada Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas. Nah, yang dimana madrasah ini melahirkan mufasir terkenal, contohnya Mujahid Jubair, Sa'id Jubair, Ibnu Maulana, Ibnu Abbas, terus Tawuf
Yamani dan Atha bin Abi Rabah. Kalau kedua kita ada madrasah Madinah atau madrasah Ubay bin Ka'ab, di mana beliau juga banyak masukkan tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Yang terakhir yaitu di Irak, yaitu madrasah Irak atau misalnya dikenal dengan madrasah Ibnu Mas'ud. Itu juga melahirkan tokoh-tokoh tafsir terkenal. Contohnya ada Al-Qur'an Qais, Hasan al-Bashari, dan Qutbah bin Ahmad As-Sudi. Nah, ada ilmu fikih, di mana dulu ulama tabi'in fikih pada zaman Bani Umayyah itu ada Syuri'ah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq al-Asdah, Al-Aswad bin Yazid. Kemudian itu diikuti oleh murid-murid mereka, tentunya ada Ibrahim an-Nakhl dan Amir bin Surah bil al-Asyabi. Terus juga setelah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman, guru dari yang terkenal lah ini fikih Abu Hanifah. Yang selanjutnya ada tokoh dari ilmu tasawuf. Nah, tasawuf itu merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Karena ilmu tasawuf ini usaha agar hidup manusia itu memiliki akhlak yang mulia, sempurna dan kamil. Jadi munculnya ilmu tasawuf ini karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya itu tidak terkendali. Nah, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Nah, itu tokoh-tokohnya itu, atau tokoh sufi yang lahir atau yang muncul pada masa itu ada Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Tsauri. Oke, ya terakhir ada tokoh ahli bahasa juga sastra Arab. Mana pada saat itu pemerintah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab itu sudah digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Bayangkan tadi kan sudah dibahas bahwa bahasa Arab itu sudah setara dengan bahasa Inggris. Nah, makanya itu penggunaan bahasa Arab itu makin meluas dan juga membutuhkan satu panduan kebahasaan yang dimana dapat digunakan oleh semua golongan, yang nantinya bisa digunakan oleh semua golongan. Dan hal itu mendorong akhirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawayhi lah gitu. Lalu beliau itu mengarang sebuah buku-buku yang pokok-pokok atau kaidah-kaidah bahasa Arab yang berjudul kitabnya itu Al-Kitab. Jadi pada saat itu buku tersebut itu dulu sudah sangat termasyhur lah, sudah sangat laku lah pada saat itu. Jadi setelah buku-buku itu hadir, itu banyak sekali sastrawan yang muncul pada saat itu. Contohnya ada Nu'aim bin Bashir al-Ansori, terus Qais bin Mulawah atau biasa kita kenal dengan sebutan Laila Majnunlah itu beliau. Al-Akhtal, terus Abu Aswad al-Duwali, ada juga Al-Farasqat dan juga Jarir. Oke, mungkin itu saja pembahasan secara singkat mengenai Daulah Umayyah. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata saya salah atau kurang tepat mengenai materi ini, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.